Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang telah sama-sama kita menghormati dan kita nantikan kehadiran Ustaz Asman Purba, MCMPD. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Pagi ini kita dapat menghadiri kajian di Majlis Umi Al-Muslimin. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan dapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirzan wa hisna. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-baital 'atiqa mathabatan lin-nasi wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa takriman wa manna. وجعل زيارته والطواف به بين العبد وبين العذاب ومجنا. والحمد لله الذي جعل شهر المحرم شهرا مباركا عظيم الأجر. والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيد الأمة قادة الحق سادة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فاتقوا الله فقد فاز المتقون. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبعد. Ibu-ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengawali kajian kita di hari yang penuh berkah ini dan di bulan yang penuh berkah ini, saya tadi cukup tertarik mendengar bacaan sholawatnya. Suaranya luar biasa. Saya kalau melihat nada suaranya, kalau di Sumatera itu ingat kelompoknya Nur Asyah Jamil itu. Ya. Kelihatan nadanya, pengambilan salawatnya juga penutupnya itu gaya-gaya Sumatera itu. Jadi kalau begitu berarti pernah ikut belajar Nur Asyah Jamil berarti. Karena saya juga pernah ikut satu perguruan berarti. Karena ini di bulan Zulhijjah ada lagunya yang menarik itu tentang haji. Panggilan haji kan begitu kalimatnya. Telah tiba lagi menunaikan ibadah. Itu salah satu khasnya. Tanah suci. Ya. Wah, ini nostalgia dari Medan ini begitu ya. Jadi kelihatan cara mengambil suaranya. Karena kalau pindah ke Pulau Jawa, dia lebih rendah nada suaranya. Kalimatnya apa nanti? Gaya agim itu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Jadi memang karakternya sama. Kalau semua talk suaranya kenceng ya begitulah selawatnya. Kalau pindah ke Pulau Jawa, orangnya tenang ya tenang juga selawatnya. Ini menunjukkan kata Syekh
Abul Hasan Al-Nadawi, salah seorang ulama besar dari India, termasuk yang mengusulkan dan membentuk pendirian Majelis Ulama di tahun 70-an. Jadi ada namanya Syekh Abul Hasan Al-Nadawi, ulama besar yang termasuk inisiator berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Beliau katakan, likulli zamanin wa asrin uslubuhu wa lughatuhu. Ada sebuah karya beliau bagus tentang kajian sirah nabawiyah. Beliau katakan, setiap zaman dan masa, bahasa, gaya, dan hasil kebudayaan itu disesuaikan dengan masyarakatnya. Ini untuk memberikan penegasan, kata orang Padang, orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini penting ini. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan ini salah satu cara kita bersilaturahim, cara kita untuk menghargai perbedaan di antara kita, karena itulah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ibu yang saya muliakan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bapaknya tidak saya sebut karena cuma satu. Kita berdua Pak ya, berarti paling ganteng berdua ini. Alhamdulillah, kita akan membahas bulan Muharram, tapi izinkan saya mengomentari dahulu bulan Dzulhijjah. Jadi sebagian kita memahami bulan Dzulhijjah itu selesai kegiatannya, selesai keutamaannya dengan berakhirnya musim haji. Biasanya begitu. Musim haji itu kan diawali dengan puasa Arafah 9 Dzulhijjah, haji atau lebaran 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Setelah itu udah dianggap bulan Dzulhijjah selesai. Padahal masih ada dari tanggal 14 sampai tanggal 30 Dzulhijjah banyak sekali keutamaan yang itu tidak boleh kita tinggalkan. Apalagi hari ini sudah tanggal berapa ya Dzulhijjahnya? Coba dihitung. 21, berarti ada 9 hari lagi kita harus memaksimalkan bulan Dzulhijjah ini. Dan ternyata ada kaitannya, Dzulhijjah dengan Muharram ini di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Saya mau komentari dahulu terkait perbedaan Idul Adha, supaya nanti ibu-ibu sekalian punya satu wawasan yang cukup baik menyikapi perbedaan Idul Adha ini. Yang pertama, kita mengambil surat An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Kalimatnya, pemimpin di antara kalian. Ulil amri dalam bahasa agama adalah orang yang diberikan mandat. An-Nisa ayat 59. Orang yang diberikan mandat untuk mengurus urusan agama. Orang yang diberikan mandat mengurus urusan agama itu secara de jure adalah Presiden Republik Indonesia. Secara de facto adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi prakteknya adalah Majelis Ulama Indonesia. Ini perlu diluruskan. Saya Ustadz nggak milih Jokowi, jadi saya nggak dukung. Itu urusan Bapak, saya bilang. Udah selesai juga kan? Saya nggak suka Menteri Agama, itu urusan ibu. Bukan. Ulil amri yang dimaksud untuk urusan agama itu di bawah kendali Majelis Ulama Indonesia, MUI. MUI yang menggodok fatwa terkait dengan agama Islam, lalu disampaikan ke Kementerian Agama, diumumkan oleh Menteri Agama, dilaporkan ke Presiden. Begitu urutannya. Jadi siapa sebenarnya yang mengurus? Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari 70 ormas lebih umat Islam di Indonesia. Lalu mereka bersidang. Mereka mengeluarkan
progres kerja, Kemenak disuruh neropong-neropong kan begitu, disuruh menghisap, maka keluarlah keputusan. Apa fatwa Majelis Ulama Indonesia? Bahwa dengan teori visibilitas atau ru'yah ditetapkan Idul Adha jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023, tapi bagi yang mengambil hari Lebaran 28 Juni Rabu 2023 juga dibolehkan. Itu fatwanya. Jadi jangan mengatakan kami ikut pemerintah, bukan. Fatwanya, kalimatnya menetapkan berdasarkan pandangan keilmuan ru'yah jatuh pada 29 Juni hari Kamis 2023, tapi bagi yang meyakini ilmu hisab 28 Juni 2023 dibolehkan. Itu kalimat fatwanya begitu. Berarti ulil amri di negara kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia, tidak menyalahkan yang berlebaran tanggal 28 Juni dan tidak mengatakan yang paling benar yang lebaran tanggal 29 Juni. Dua-duanya diperbolehkan dengan saling menghargai dan tidak menyalahkan satu sama lain. Dan para ulama dan ustadznya juga jangan khotibnya 2 kali dan jangan sholatnya 2 kali, 1 aja. Fatwanya begitu. Fatwanya begitu. Nah, kalau kita mengambil fatwanya seperti itu, maka yang kita lakukan apa? Silahkan memilih. Karena kita ikut dalam sebuah masjid di lingkungan yang kita sudah pilih secara musyawarah, dia ketua DKM-nya, maka keputusan DKM beserta pengurus itu yang kita ikuti. Kalau DKM-nya memutuskan tanggal 28, ya ikutlah tanggal 28. Oh, saya nggak cocok Pak Ustadz, cari masjid yang tanggal 29. Kalau DKM-nya memutuskan tanggal 29, ikutlah tanggal 29. Saya mau 28, carilah masjid yang tanggal 28. Jadi sebenarnya sederhana begitu. Lalu, tapi Ustadz, saya dengar pendapat ini. Kita tidak kompeten membahas itu. Dan standar keilmuannya basisnya sama. Apa itu? Kompetensi dalam ilmu syariat adalah orang-orang yang punya kemampuan itu. Kita jangan, tapi saya ini. Kita sudah tegas. An-Nisa ayat 59 merujuk kepada ulil amri. Ulil amri agama Majelis Ulama Indonesia. Fatwanya 29 yang dia keluarkan, tapi tidak melarang yang lebaran 28. Begitu fatwanya. Terus masjidnya bagaimana Ustaz? Musyawarah. Suara terbanyak, ya itu yang mengambil keputusan. Tapi saya nggak cocok, ya tunggu aja ganti DKM-nya, nanti ganti bapak tentukan. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Tapi Ustaz, ulama mengatakan begini, kata Ustaz di YouTube begini. Itu ada 2 yang memahami Arafah sebagai dimensi tempat, maka kekeh 9 Zulhijjah ikut di Makkah. Yang memahami Arafah sebagai dimensi waktu, maka berdasarkan visibilitas bulan yang mereka lihat di negaranya masing-masing. Itu memang 2 pendapat ilmunya. Itu seperti kunut nggak pakai kunut, mau pakai yang mana terserah. Yang penting sholat subuh kan. Dan tidak ada kaitan dengan ulama di luar kita, karena penentuan itu terkait ulama yang ada di tempat negara tersebut. Dan kita harus ikut itu. Nah, ini penting supaya nanti ke depan ibu-ibu yang sudah masak juga jadi tahu. Siapkan 2 porsi, yang 28 semur ayam, yang 29 gulai kambing. Hanya tinggal milih saja. Yang bahagia kan keluarganya, dapat 2 pilihan. Itu kira-kira terkait dengan perbedaan. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang umat? Pertama, itu ijtihad para ulama. Kita hormati ulama karena mereka kompeten. Di antara adab terhadap ulama, memuliakan ulama adalah menghormati apa yang telah dia putuskan. Min ikramil ilmi, ikramil muallim. Dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan orang yang memberikan ilmu. Jangan rendahkan hanya karena lihat YouTube. Jangan rendahkan hanya karena lihat sharean. Enggak selesai. Enggak ada keberkahannya. Yang kedua,
kita berdoa, ibu-ibu berdoa, ajak berdoa, ya Allah, semoga ke depan para ulama kita bisa bersatu dalam penentuan ini. Kapan? Ya nggak tahu, berdoa saja kan. Semoga Allah jadikan mereka bersatu dengan keilmuannya, karena persatuan umat itu di atas segalanya. Itu penting supaya sama-sama kita mulai menambah wawasan kita, melihat sesuatu dengan penglihatan yang benar dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai umat. Jangan melebihi fungsi itu, karena kalau tidak, kita akan termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu hal diberikan kepada yang tidak kompeten, maka tunggulah kehancurannya. Apabila yang komen tidak punya kapasitas keilmuan, maka ributlah grup WA dan banyak yang left tanpa izin. Iya, saya banyak grup itu udah berapa yang ditinggalin itu, karena bukan jadi maksudnya jangan diterjemahkan hadis itu kalau bukan ahlinya tunggu hancur. Enggak, setiap perkara kalau dia tidak punya kompetensi dan kapasitas bicara itu, tunggulah kehancurannya. Kesana kemari pembahasannya. Dan salah satu kita mengaji ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri, dan namanya luar biasa, namanya ummi ya. Wah, itu ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Baru kita masuk bulan Dzulhijjah. Itu dipahami oleh kita adalah bulan haji. Tapi ada satu catatan penting sebelum kita masuk ke materi ini, bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan disempurnakannya agama Islam, dan itu ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmat Islam sebagai agama kalian, dan aku ridho, kata Allah, Islamlah agama yang paling benar. Apa maksudnya terkait dengan ayat 3 surah Al-Maidah ini ya, surah Al-Maidah ayat 3. Boleh catat, boleh enggak, kan belum masuk materi nih, muter-muter dulu. Apa di tengahnya, Bu? Ya, al-yauma akmaltum. Ya, dia ayat 3 tapi di tengah. Habis hurimat cerita dia ada di tengahnya tuh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, di tengah dia. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sampai situ aja. Baca Quran juga sama, kalau nggak baca tafsirnya nanti bingung. Ini kan cerita tentang keharaman ini, kok larinya ke sini gitu. Ada penjelasan tafsirnya. Apa maksudnya? Poinnya di situ. Kalau Dzulhijjah adalah momentum sempurnanya agama ini, maka kata Syekh Tontowi dalam tafsirnya, maka Dzulhijjah juga momentum kita untuk mengevaluasi diri, sudah sempurna nggak cara kita berislam. Itu poinnya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau sudah masuk Dzulhijjah itu kita harus mengevaluasi, bercermin, ya Allah, selama ini sudah benar nggak Islam saya? Ya Allah, selama ini sudah benar nggak harapan Allah? Aku sempurnakan hari ini agama Islam, aku ridhoi. Sudah Allah ridhoi nggak perbuatan saya? Saya mengaji, saya berumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, sudah pergi berangkat umrah, sudah benar nggak Islam saya? Kalau belum, berarti perlu evaluasi. Evaluasinya, momentumnya dengan mengkaji bulan Muharram sebagai bulannya hijrah. Nah, itu kaitannya begitu. Jadi coba kita bayangkan saja, sudah berapa kali kita ketemu Dzulhijjah? Udah berapa kali kita ngambil daging kurban yang bukan hak kita? Udah berapa kali kita ngomongin tetangga yang nggak kurban, kita bahas terus? Udah berapa kali kita menjadi seorang ibu, seorang istri yang menjalankan kewajiban dan hak kita? Sudah berapa kali kita ikut pengajian, menambah ilmu atau tidak? Sudah berapa kali kita berteman, bertetangga, punya teman dekat, sudah menjalankan Islam atau tidak?
sudah berapa kali kita berdakwah, sudah berapa kali kita sholat malam. Itu menjadi evaluasi di bulan Dzulhijjah, karena Allah sudah mengatakan pada hari ini aku sempurnakan agama ini. Berarti momentum kita untuk mengevaluasi, sudah sempurnakah agama kita. Nah, itu penting, karena kalau tidak nanti kita tidak punya catatan-catatan di bulan Dzulhijjah ini. Saya ingin haji Pak Ustadz, sudah sejauh mana usahanya? Belum ada sih Pak Ustadz, berarti belum berusaha kan begitu. Nah, usahanya bagaimana haji itu? Pertama, saya niat dulu. Itu evaluasi pertama, saya sudah berniat Pak Ustadz. Kedua, setiap sholat saya khususkan doa untuk dipanggil Allah berangkat haji. Udah belum? Belum Pak Ustadz. Ah, mulai hari ini kan begitu. Minimal 5 sholat waktu kan. Yang ketiga, saya selalu nitip doa sama orang yang berangkat ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Tolong doakan saya. Oh, kalau itu jarang Pak Ustadz. Yang sering tolong oleh-olehnya. Nah, itu belum, beda kan? Nah, yang keempat, evaluasinya, saya tidak pernah absen kalau mengantar orang yang berangkat haji dan walimatus safar. Itu usaha itu. Yang kelima, saya tidak pernah absen kalau menjemput orang yang pulang haji. Nah, itu usaha. Yang keenam, saya sudah siapkan tabungan di bank syariah, saya menabung untuk haji. Berapa Pak Ustadz? 25 juta. Bank syariah tidak menetapkan. Kita buka dengan uang 50.000 sudah boleh. Per bulan kita setor 10.000, nggak ada masalah. Tapi Pak Ustadz lama, toh yang sudah daftar juga berangkatnya lama juga kok. Ibu menabung di bank syariah per bulan cuma 50.000, menunggu 25 juta itu pasti puluhan tahun, betul? Orang yang sudah daftar saja, yang di Bogor itu harus menunggu yang reguler ya 24 tahun. Yang sering saya komentari kalau mengisi walimatus safar, kalau sudah 24 tahun di Bogor, di Sulawesi 34 tahun masa tunggunya, itu pilihan dua, berangkat ke Baitullah atau berpulang ke rahmatullah. Bener nggak Bu? Bener nggak? Tapi Allah sudah catat keseriusannya, Allah sudah lihat semangatnya. Banyak begitu. Ayah saya contoh, daftar haji 2016, berangkat 2027, wafat 2021. Nah, berarti kemana tuh? Pulang ke rahmatullah, bukan ke Baitullah. Akhirnya uangnya ditarik, badal haji. Tercapai. Jadi niat itu yang harus dilihat. Nah, itu evaluasi di setiap bulan Dzulhijjah. Sudah sampai mana perjuangan kita menegakkan agama Allah ini? Ini perjuangannya nggak ada, biasa-biasa aja, pengen dapat yang terbaik, ya nggak nyambung. Karena kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Kalau bahasanya motivator, usaha tidak mengkhianati hasil, kan begitu kalimat motivator biasanya. Itu dari hadis, innamal a'malu binniyat. Niatnya sudah sejauh mana? Baru kata Rasul, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kualitas yang kita dapatkan sesuai dengan kualitas niat kita. Kesungguhannya belum dicapai, pingin langsung haji. Akhirnya apa? Ya tadi, ya Allah, saya doa tiap hari, saya sudah ngantuk orang haji, belum dipanggil-panggil ya Allah. Yang usahanya belum maksimal kan? Bahkan orang yang sudah berangkat haji pun belum tentu berangkat, gagal berangkat. Tahun lalu banyak kan yang gagal berangkat. Tahun ini sudah sampai di sana pun gagal wukuf, kan masuk berita rame itu. Jadi ada langkahnya. Kalau kita mundur tahun 2005 lebih ngeri lagi. Sudah di depan bandara mau berangkat, tsunami kan, meninggal semua kan. Dan saya salah satu saksi sejarah, karena saya waktu itu petugas haji menangani kloter Banda Aceh. Nama embarkasinya BTJ, Baitur Rahman. Saya nerima kloter 5. Sudah, habis itu yang datang kloter 40. Ada 35 kloter yang hilang. Dan itu salah satu kakak kelas saya, Ustadz Andisal LC. Kakak kelas saya di Mesir dahulu, kirim foto. Asnan, saya mau berangkat, sekarang lagi di asrama haji Aceh. Insya Allah besok mau berangkat.
kena tsunami. Dikirim fotonya meninggal dia. Itu gimana? Itu syukuran sudah kan? Doa sudah, manasik udah, tinggal mau naik pesawat aja di asrama hajinya kan, meninggal. Apalagi kita yang masih lama kan begitu. Jadi nggak bisa kita menolak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dasar lagi, sudah sampai haji lagi. Saya punya orang Medan, orang Belawan itu. Sudah sampai di haji. Tanggal 7 Zulhijjah hilang dari pemondokan. Kita cari-cari kemana bapak ini. Masuk tanggal 8 Zulhijjah, gimana Pak Ustadz? Saya cari dulu. Keliling kita sisir, nggak ada. Tanggal 9 kita wukuf, kita cek seluruh rumah sakit, nggak ada. Tanggal 11 dapat telepon dari polisi, ada mayat tidak dikenal. Secara hukum fikih belum tercatat karena kan belum wukuf kan, tapi di mata Allah sudah tercatat itu. Datang istrinya, gimana Bu? Coba ibu lihat. Udah nggak ada semua kan, nah, tapi ada gelang hajinya. Nah, ini hebatnya jemaah kita itu dikasih gelang haji ya dari besi itu. Cek ininya, udah namanya, nangislah ibu, tapi cek dulu Bu. Dicek dia punya tai lalat di belakang tubuhnya. Ini gunanya istri harus paham suaminya kan. Nah, ya nggak tahu di mana gitu ya. Cek, oh iya ini suami saya, nangislah ibu itu. Padahal saya tanya, apa kisahnya Bu? Saya udah niat Pak Ustadz, anak-anak sudah pada kuliah, udah sukses. Kebetulan yang meninggal ini komisaris PT PN Perkebunan Sawit, orang kaya lah. Rencana kita mau bulan madu saat, artinya berdua pergi haji. Dulu kan haji nggak lama ya, 2005 kan nggak nunggu selama ini gitu. Ternyata Allah takdirkan lain. Nah itu sudah di depan Ka'bah. Nah, jadi itu evaluasi kita ibu-ibu sekalian, sudah sejauh mana kita menyempurnakan rukun Islam ini. Naik lagi ke atas, puasa kita bagaimana, sudah sejauh mana, udah masuk Zulhijjah, udah dibayar nggak utang puasanya, kan begitu. Belum Pak Ustadz, dibayar. Nah, itu evaluasi kan. Nah, jadi Zulhijjah itu tutup buku namanya. Dicek sudah sejauh mana ibadah saya selama ini, saya ngaji selama ini gimana, oh saya sama teman sepengajian gimana. Oh dulu saya kalau ada orang sakit nggak pernah jenguk. Kenapa nggak jenguk? Karena dia nggak pernah jenguk saya, jadi saya nggak perlu jenguk dia. Nah, dirubah itu. Nah, evaluasi kan begitu ya. Oh saya dulu sama suami itu suka kesel. Pada ini. Oh caranya begini. Dicari solusinya. Jadi ketika Allah katakan hari ini aku sempurnakan agama ini, berarti secara tidak langsung kita diminta untuk mengevaluasi sudah sesempurna apa kita menjalankan agama ini. Dan itu di bulan Zulhijjah. Sudah dapat laporannya. Wah, berarti saya harus menyusun program kerja ke depan. Apa program kerjanya? Baru kita masuk. Bahas di bulan Muharram. Dapat Bu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman pada surah At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya ada 12 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulannya Islam. Sebelumnya sebagai bulannya orang Arab, itulah yang disebut dengan bulan Hijriyah. Patokannya bulan. Sementara kita menggunakan Masihiyah atau Masehi, patokannya matahari. Apa perbedaannya? Matahari jam 00 pergantian waktunya. Kalau bulan ba'dal maghrib pergantiannya. Maka ketika ada membandingkan, kita sudah sholat dulu Pak Ustadz, Saudi kan 4 jam mundur. Dia salah menggunakannya patokan matahari, memang mundur. Tapi kalau patokan bulan, mereka yang lebih dahulu. Kan dari sono bulan itu, matahari dari wilayah kita kan begitu. Jadi ada perbedaan matahari jam 00 pergantiannya. Kalau bulan Hijriah, ba'dal maghrib.
Sehingga kalau ada nanti baca sejarah umur Nabi 63 tahun. Enggak Pak Ustaz, saya baca 61, mungkin 63 hitungan Hijriah, 61 hitungan Hijriah, 63 hitungan Masehi. Karena 1 tahun itu bisa sampai 10 sampai 11 hari bedanya. Masehi dengan Hijriah. Kita lebaran takbiran pada maghrib atau jam 12 malam? Pada maghrib. Kan begitu? Iya. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, agak fair, karena Masehi itu menggunakan matahari, harusnya namanya matahari Januari, matahari Februari, bukan bulan Januari. Ya kan? Tapi kan enggak. Tetap kita bulan Januari, bulan, kalau kita jelas Islam itu bulan Hijriah. Nah, kata Allah, ada 12 bulan yang aku tetapkan menjadi bulannya Islam, dan ketika diciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Sekarang kita coba hitung 12 bulan itu apa? Bulan pertama namanya Muharram, berarti di Masehi Januari. Bulan kedua namanya Safar, berarti di Masehi Februari. Bulan ketiga namanya Rabiul Awal, berarti Maret. Bulan keempat Rabiul Akhir, berarti April. Bulan kelima Jumadil Awal, berarti Mei. Bulan keenam Jumadil Akhir, berarti Juni. Bulan ketujuh Rajab, berarti Juli. Bulan ke-8 Sya'ban, berarti Agustus. Bulan ke-9 Ramadan, berarti September. Bulan ke-10 Syawal, berarti Oktober. Bulan ke-11 Zulqa'dah, berarti November. Bulan ke-12 Zulhijjah, berarti Desember. 12 bulan ini, agar kita tidak lupa, biasakan kalau menulis banner, beli kalender, cari yang ada bulan hijriahnya, agar kita tidak lupa dengan bulan hijriah. Yang kedua, supaya nggak lupa lagi, biasakan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, kecuali bulan Zulhijjah 14, 15, 16. Karena 13-nya haram berpuasa karena hari tasyrik. Nah, itu belajar fikih itu begitu. Fleksibel dia. Berarti Pak Ustadz, gimana nih puasa kita? Puasa putih 13, 14, 15, kan 13 haram untuk bulan Zulhijjah. Nah, selesai. Tapi yang lain ada juga nggak boleh puasa kapan? Bulan Ramadan, kan nggak perlu puasa 13, 14, 15. Udah puasa 1 bulan. Nah, jadi yang begitu-begitu itu dapatnya di pengajian memang. Nggak dapat di tempat lain itu. Dijelaskan. Oh begitu Pak Ustadz. Oh-nya banyak kan? Nah, itu. Nah, di antara 12 bulan Hijriah ini kata Allah, minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Penjelasannya di mana? Dari Imam Ahmad ada hadisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara kahayati." Zaman itu ada berputar 12 bulan, 3 bulan salah satu mutawaliyat. Pakai hadis penjelasannya. Kita tahu artinya karena lihat terjemah kan, tapi terjemah itu pakai hadis penjelasannya. Salah satu mutawaliyat wa madarrun baina Jumadi wa Sya'ban. 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Apa 3 bulan itu yang berturut-turut? 11, 12, 1. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berarti bulan 11, bulan 12, bulan 1. Nanti ibu kalau umroh atau haji di paspor, dia pakai hijriah loh. Coba nanti lihat di paspornya, mulai lihat yang pernah umroh. Bulan ketiga, perasaan sekarang bulan Mei lah, padahal di situ bulan ketiga berarti Rabiul Awal. Kalau di paspor itu dia pakai hijriah, jadi sebelahnya Masehi, sebelahnya hijriah. Coba nanti lihat lagi lah di paspornya yang udah pergi umroh, di visanya itu ada itu. Nah, 11, 12, 1 berarti apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satunya di mana? Antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, bulan Rajab.
Jadi 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Baru kata Allah, zalikat dinul qayyim. Kata Al-Quran tadi surat 36, surat At-Taubah ayat 36, zalikat dinul qayyim. Itulah syiar agama kita yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan engkau berbuat kezaliman apalagi terhadap dirimu sendiri pada 4 bulan itu. Apa kezalimannya? Jelas-jelas itu 4 bulan mulia kita nggak banyak ibadah. Jelas-jelas itu 4 bulan banyak pahala, kita nggak banyak beribadah. Karena kata Ibnu Umar dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, 4 bulan ini pahala yang kita terima besar sekali, tapi sebaliknya kalau bermaksiat dosa yang kita terima juga besar sekali. Nah, jadi sama dia. Dalam teori keuangan, high return, high risk. Tidak ada di dunia ini yang low risk, high return. Kecil resiko, besar pendapatan. Enggak. Pasti besar resiko, besar pendapatan. Cuman satu, low risk, high return, sedekah. Risikonya kecil, returnnya 700 kali lipat dalam Al-Quran. Yang lainnya mas pasti mau risikonya dikit tapi dapatnya gede, ya nggak ada lah. Saya mau menjadi Islam yang sempurna, apa risikonya? Ya, pergi haji, nunggunya sampai 24 tahun, ikut plus jantungan, bisa berangkat bisa enggak, uang hilang kan begitu. Haji furoda, ya, haji-haji yang di luar kuota, kan banyak kisahnya kan. 300 juta enggak berangkat, dengan 400 juta berangkat, ada yang gagal, ada yang sukses. Ada kan haji non kuota itu, tapi yang sukses alhamdulillah. Jangan bilang yang nggak sukses, oh berarti rezekinya nggak berkah. Itu enggak, karena itu usaha. Berarti yang sukses itu berkah rezekinya. Yang enggak. Sejak awal kan memang itu enggak terdaftar. Itu haji non reguler. Kalau kita punya mobil, punya pesawat, namanya extra flight. Jadi mobil itu dalam 1 hari 2 kali pergantian. Nanti dalam pergantian itu kan nanti ada hari aktif, ada tengah-tengah ekstra. Nah, itu kita dapat kuotanya itu. Bisa berangkat, bisa tidak. Tahun lalu saya di salah satu travel besar memberikan apa? Tazkiyatun nafsi. Karena 93 orang gagal berangkat. Itu perasaannya udah mau membakar travel itu aja. Ustaz isi tausiah. Wah, nanti saya dibakar juga, saya bilang kan. Cerita. Akhirnya nggak jadi bakar travelnya. Berzikir. Akhirnya kata travel janji tahun depan berangkat. Alhamdulillah tahun ini berangkat. Tahun lalu nggak berangkat. 93 orang dikali 400 juta. Itu kalau dibelikan Clio ini udah berapa itu? Iya. Tapi kita nggak bilang dia itu nggak berkah, nggak, karena memang cintanya kepada Baitullah itu dia pingin lebih cepat, karena ikut yang reguler kan memang lama nunggunya. 24 tahun sekarang Bogor itu. Yang tadi berangkat ke Baitullah atau berpulang ke rahmatullah, saking lamanya itu. Jadi 4 mulia Bu ya, apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berarti Dzulhijjah sekarang bulan mulia. Perbanyak amal ibadah. Sudah selesai Ustaz kurban, udah Arafah, tapi masih ada apa amal yang lain? Bersedekah, ngaji, silaturahim, saum. Hari ini karena saya undang pengajian, ya sudah, niatnya nanti nggak enak, ya sudah, niatkan untuk bersilaturahim, saumnya nggak dapat. Nah, kan gitu kan. Yang saya bilang tadi tidak semua bisa didapatkan kan. Nah, saya pingin dapat saum pahala, silaturahim dapat, semua dapat Pak Ustadz. Ya tinggal memilih kan. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bulan yang dimuliakan. Kemudian karena itu bulan yang dimuliakan, berkata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, karena Muharram ini bulan yang dimuliakan, tentu ada kisahnya. Dan ternyata diabadikan dalam beberapa hadis
ada 3 peristiwa besar di bulan Muharram ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan bulan kemenangan, tepatnya pada bulan Muharram. Apa yang pertama? Dikatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata fara'a al-yahuda tasumu yawma asyura faqala ma hadza qalu hadza yawmun salih hadza yawmun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa syukran qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Rasul sampai ke Madinah, ketemu sama para sahabat. Ini kenapa orang Yahudi pada berpesta roya, pada ini bahagia? Kenapa? Ini 10 Muharram ini adalah hari di mana mereka bergembira karena dalam sejarah pada tanggal 10 Muharram inilah Nabi Musa berhasil selamat dalam kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Maka mereka berpuasa pada hari ini sebagai bentuk rasa syukur. Kata Rasul, aku lebih berhak dari orang Yahudi dan Nabi Musa karena aku Nabi penutup, mari kita puasa juga. Nah itu, maka saat itu diwajibkanlah puasa Asyura. Yang pertama itu. Yang kedua, wahaza yaumu istawat fihi safinah alal judi fasamahu Nuhun syukran lillahi ta'ala. Juga pada waktu ini kisah Nabi Nuh alaihi salam selamat dalam banjir besar. Mendarat Nabi Nuh dengan kapalnya, dan itu diceritakan oleh Imam dalam sebuah hadisnya, berpuasa Nabi Nuh sebagai rasa syukur diselamatkan dalam banjir besar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa syukurannya? Puasa. Jadi kalau ibu-ibu diminta syukuran, nggak ada uang, pakai hadis ini, kita puasa. Jadi hemat ya. Syukurannya puasa. Oh, oke, kalau teman yang cerdas, oke, kita puasa Bu, biar hemat. Tapi buka puasa kita siap untuk merayakannya. Nah, sama aja, dipindah aja Bu ya. Bersyukur. Jadi bersyukur Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Yang kedua, bersyukur Nabi Nuh selamat dari banjir bandang yang sangat luar biasa. Yang ketiga, ternyata Rasul juga meminta sahabat untuk berpuasa ketika sampai di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Kata Rasul, karena kita umat Islam sebagai penyempurna agama, kita harus berbeda dengan orang Yahudi, maka tahun depan kita puasanya 9 dan 10. Namanya Tasu'a dan Asyura. Jadi 3. Kenapa? Ini bulan yang sangat dimuliakan. 1, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Yang kedua, Nabi Nuh selamat dari banjir bandang. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna agama Islam, supaya kita ada bedanya puasa kita 2 hari, 9 dan 10. Kalau kita merujuk rekomendasi Kementerian Agama melalui fatwa Majelis Ulama, maka 1 Muharram, kalau melihat kalender, itu kira-kira tanggal 28 atau 29 ya, Juli nanti puasa 10 Muharram itu. Ini kan sekarang 21 ya, berarti kalau tanggal 8 berarti 1 Muharramnya sekitar pertengahan bulan. Nanti puasanya kalau enggak 28, 29. Nah, berarti 2 harinya 9 dan 10 Muharram. Kita ikut mana Pak Ustadz? Ikut aja nanti fatwanya tanggal berapa ditentukan. Tinggal buka sekarang itu, enak googling, keluar nanti tuh. Dari Menteri Agama tanggal segini. Nah, karena Muharram ini tidak mengganggu stabilitas nasional, jadi nggak diumumkan. Tapi kalau Idul Adha sama Idul Ramadan itu memang diumumkan, karena itu berkaitan dengan stabilitas nasional. Orang bisa sampai masakannya bisa basi kalau sempat salah informasi kapan puasa, kapan lebaran. Jadi diumumkan. Biasanya kalau yang Muharram enggak masuk TV, tapi nanti ada di berita. Sidang Isbat menetapkan 1 Muharram jatuh pada tanggal, biasanya nanti ada. Tinggal dibaca searching saja. Sekarang itu enak, tinggal klik, banyak semua jawabannya. Nah, tapi kita biasanya begitu, karena kita sudah biasa enak, dapat ya, lihat, oh rekamannya setengah jam, oh rekamannya 1 jam. Pak Ustadz, kesimpulannya apa? Biasanya begitu, biar cepat. Ya ini share-nya dibaca Bu. Iya Ustadz, pokoknya saya itulah
kesimpulannya apa? Nah, dipegang itunya, kata kuncinya. Kalau buka YouTube nanti 1 jam dicepetin. Terakhirin kesimpulannya apa ini kan begitu ya. Nah, itu bulan yang dimuliakan pada bulan Muharram. Jadi kalau ini bulan yang besar, tentu kita akan berpikir, oh ternyata para nabi dahulu cara merayakan bersyukur itu puasa. Nah, ini perlu kita buat juga. Oh, si ibu ini ada miladnya majelis umi, puasa. Nah, nanti buka puasanya baru rame itu. Nah, gitu ya. Nah, ada gerakan puasa sunnah sebagai bentuk kesyukuran. Tapi prakteknya kan kalau kita syukuran bukan puasa ibadah, puasa pengeluaran, karena uangnya dipakai untuk biaya banyak. Ibu makan, ntar dulu biar teman-teman dulu makan katanya. Puasa dia karena takut kurang kan. Iya. Ini sunnahnya para nabi, puasa. Dan ternyata itu banyak diamalkan oleh orang tua kita dulu yang disebut dengan puasa tirakat itu. Ada kan yang puasa, ini puasa gitu. Salahkah itu? Enggak. Yang penting kata Rasul tidak boleh puasanya lebih dari puasa Daud. Itu standarnya. Jadi puasa tirakat apapun, karena itu adalah ibadah yang sifatnya sunnah, rumusnya satu, dia tidak boleh melebihi puasanya Nabi. Puasa Nabi apa yang maksimal di luar Ramadan? Puasa Daud. Berarti berapa? 15 hari. 15 hari kan puasa Daud kan puasa enggak. Jadi maksimal puasa Nabi, puasa kita di luar Ramadan 15 hari. Nah, Sya'ban baru lebih Rasul, ada 20 hari karena persiapan menyambut Ramadan. Tapi puasa full 1 bulan hanya bulan Ramadan. Di luar itu enggak. Kecuali puasa nazar. Kalau nazar dia menjadi saya bernazar puasa sepanjang tahun. Itu marah Nabi. Sudah ada hadisnya kan? Siapa tadi yang ngomong saya puasa enggak buka seumur hidup? Kan ditegur Rasul, sini kata Rasul. Saya ini orang paling bertakwa daripada kamu. Saya puasa buka. Enggak bener kalau engkau puasa enggak. Kan ada kisahnya itu, hadis panjang. Kayaknya saya ini kan bukan ahli surga, bukan nabi, bukan rasul. Sementara Rasul ibadahnya sholat malam sampai kakinya bengkak. Wah, luar biasa lah. Berarti saya harus lebih kayak Rasul. Ya udah, kita bertiga sepakat. Kamu nggak nikah sampai mati. Kamu sholat malam nggak usah tidur. Kamu puasa jangan buka. Dengar Rasul kan? Sini. Kamu kenapa? Nggak tidur? Saya tidur. Kata Rasul. Dan sholat. Kamu nggak nikah? Saya nikah. 11 istri saya lagi. Banyak kan gitu kata Rasul kan? Kamu nggak boleh. Saya puasa dan buka. Baru kata Rasul, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang beribadah melampaui Nabi, berarti dia tidak suka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di mana dapatnya? Di pengajian, biar dijelaskan. Kalau dapat sharean nanti kadang-kadang tipu. Oh maaf, ternyata itu salah share-nya gitu. Bahaya itu. Jadi ini kemuliaan yang diabadikan dalam Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, kita masuk ke poin pentingnya. Apa yang harus kita lakukan agar kita punya program kerja di bulan Muharram ini? Apa yang harus kita perbuat? Tadi kan saya katakan udah evaluasi kan? Oh, udah tergambar nih evaluasinya. Ternyata Islam saya belum sempurna. Saya pingin haji, mulai dari sekarang niat. Nah, apa yang kita lakukan? Ada 4 persiapan yang harus kita lakukan terkait dengan bulan Muharram. Yang pertama, kita harus niatkan puasa Asyura. Nah, jadi mulai dipasang niatnya nih. Ustadz, saya banyak hutang nih. Mana lebih baik saya bayar hutang atau puasa? Nah, ini jangan begitu. Jadi selalu dibenturkan. Ustadz, mana lebih baik saya bayar hutang atau puasa Asyura? Saya bilang yang baik itu ibu bayar hutang, bayar aja, Asyura puasa. Itu yang benar. Kita itu suka digabung-gabung, Ustadz, mana lebih baik saya kurban atau akikah? Ibu nanya ke saya bilang mana yang memudahkan ibu. Tapi kalau ibu tanya Ustadz yang punya usaha sapi, dia bilang dua-dua lebih bagus. Kan begitu? Jadi suka dibanding-bandingkan, Ustadz mana lebih baik saya punya zakat saya kasihkan ke keluarga saya atau fakir miskin? Saya bilang kalau menurut hadis Rasul, ke keluarga yang fakir miskin itu pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim.
Kalau ke fakir miskin hanya pahala sedekah saja. Oh, berarti Pak Ustadz ke saudara? Iya. Tapi saya kepingin dapat pahala semua Pak Ustadz. Dibagi 2, saya bilang. Tapi dikit Pak Ustadz. Jadi masalahnya bukan di orangnya, uang yang sedikit. Dan itu karena kita pakai teori ekonomi, memberikan sedikit dapat sebanyak-banyaknya, kan begitu masalahnya. Problem kita di situ. Saya bilang kalau beribadah jangan pakai teori Adam Smith, bapaknya ekonomi. Sedikit-dikitnya tapi dapat pahala. Apa contohnya? Akikah di situ, kurban sekalian. Apa hukumnya Ustaz? No, sekalian katanya. Saya bilang boleh Ibu. Tapi nanti Ibu juga masuk surga, kelasnya ekonomi, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, saya bilang. Oh, maunya begitu kan? Itu contohnya begitu. Apa yang kita lakukan pertama? Berniat puasa Asyura. Apa kata Rasul? Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanah allati qablah, rawahu Muslim. Berpuasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dilebur atau mendapatkan pahala berupa diampunkan dosanya setahun yang lalu. Berarti kalau sudah evaluasi Zulhijjah, banyak yang belum kita lakukan, dengan puasa Asyura apa? Itu mengkafarat, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, mulai diniatkan. Bagaimana caranya? Lihat tanggalnya. Oh, apa ini keputusan? Gimana tanggal berapa? Lihat di kalender. Oh, tanggal 28 Juli misalnya. Oh, tapi saya itu dari ini ikut ormas ini 29. Oh, udah 29, nggak apa-apa. Karena itu sudah fatwa ulama, dua-duanya dibenarkan dalam Islam. Dan itu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Niatkan dari sekarang, disiapkan. Tapi hutang saya banyak. Nah, coba dihitung cara bayar hutangnya. Saya punya hutang 5. Oh, berarti saya nanti 3 hari sebelum Asyura, 2 hari setelah Asyura. Begitu niatnya. Tapi Pak Ustadz, bagaimana kalau saya puasa Senin, bayar hutang puasa, puasa Ayyamul Bid dan puasa Asyura? Gimana Pak Ustadz? Nah, ini saya bilang dulu sebelum nanti ditanya, nanti ada yang nanya ini, kan gitu ya. Kok Ustaz tahu prediksinya begitu, kan gitu? Karena banyak pengajian rata-rata begitu pertanyaannya. Kalau sudah puasa wajib, yang sunnah itu nggak perlu disebut. Dia sudah terikut. Karena apa? Pahala puasa wajib itu lebih besar dari puasa sunnah. Contoh, kata Rasul, yang sholat sunnah fajar dapat pahala seisi langit dan bumi. Sholat sunnah fajar. Berarti kalau sholat fajarnya, sholat subuhnya lebih dari itu. Karena tidak disebut. Kenapa yang sunnah itu selalu disebut pahalanya segini? Itu sama dengan kalau kita punya sekolah negeri atau swasta. Yang banyak promosi swasta apa negeri? Swasta. Karena negeri nggak usah mempromosi, orang ke soto. Nah, yang wajib ini nggak usah dipromosikan, konsekuensinya besar, nggak dikerjakan berdosa. Ini nggak usah disebut pahalanya. Tapi kalau yang sunnah, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Nah, sunnah begitu. Nah, makanya promosinya banyak. Yang sholat tahajud, Allah muliakan, Allah jadikan yang mulia. Wah, keren kan? Terus nggak subuh, masuk neraka karena nggak sholat subuh. Gara-gara tahajud. Iya. Dan itu ada jemaah, Ustadz, saya apa hukumnya sholatnya tapi saya subuh kesiangan. Besok nggak usah tahajud, saya bilang, sholat subuh aja. Hati-hati. Pak Ustadz, kenapa saya hidup saya susah? Padahal saya sudah mengamalkan 2 dari para kiai. Baca surat Waqiah dengan sholat duha nggak pernah tinggal. Jadi sudah 25 tahun Pak Ustadz, saya mulazamah, lazim sholat duha sama baca surat Waqiah. Saya juga heran, kenapa nggak berubah? Iya Pak Ustadz, nggak ada perubahan. Bapak sholat subuh nggak? Itu masalahnya Pak Ustadz. Saya cuma sholat maghrib sama isya aja, subuh enggak. Iya, insya Allah Pak, saya bilang nggak ada perubahan itu, saya bilang. Karena yang wajib itu yang harus dikerjakan dulu. Jadi kita itu tertutupi dengan semangat yang sunnah, melupakan yang wajib. Saya dulu waktu di pesantren itu kiai marah sekali tuh kalau saya lagi belajar ngantuk-ngantuk. Hasan sini. Iya Pak Kiai. Kamu kenapa ngantuk? Puasa. Dah batalin. Belajar wajib hukumnya, karena begitu. Itu kalau direkam sekarang, di-share kan langsung dibilang kiainya liberal gitu.
Dia nggak tahu maksudnya kan. Oh, kiainya bahaya nih, sesat nih, harus dibubarkan pesantren. Itu begitu biasanya. Padahal maksudnya itu, belajar itu menurut itu wajib, puasa Senin itu sunnah. Kalau gara-gara sunnah engkau tidur, malas, beralasan, mending gak usah puasa. Gitu. Tapi kalau puasanya bagus, keren kan begitu maksudnya. Banyak itu sekarang orang mengamalkan ayat 1000 dinar. Orang mengamalkan sholat duha, tapi nggak pernah sholat zuhur, ya selesailah. Oke Bu ya, ini penting ya. Jadi apa yang kita lakukan? Puasa Asyura 10 Muharram. Yang kedua, kita ingin ikut cara Nabi. Berarti 2, puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Berarti 9 Tasu'a namanya, 10 Asyura. Dan bagaimana puasa Tasu'a Asyura ini? Kalau jatuhnya hari Jumat, misalnya Jumat, maka ibu harus puasanya Jumat Sabtu atau Kamis Jumat, karena tidak boleh Jumat berdiri sendiri. Jadi nggak boleh puasa sunnah itu di hari Jumat, karena dia hari kita berbahagia. Kalau ingin mengambil puasa Jumat, maka harus puasa di Kamisnya atau di Sabtunya, sehingga tidak mengkhususkan Jumat dengan puasa sunnah. Tapi kalau nazar puasa ganti boleh, karena dia wajib. Jumat itu sunnah. Karena Jumat itu kan hari bahagia ya. Mana tahu jatuh 10 Muharramnya hari Jumat gitu ya. Maka kita harus puasa Kamis dan Jumat misalnya. Nah, ini kan kalau ada kasus saya pingin puasa sunnah Ustaz tapi jatuhnya hari Jumat, maka puasa Kamisnya sama Jumat atau Jumat dan Sabtunya. Jadi ini tata cara fikih kalau puasa sunnah mengkhususkan hanya hari Jumat tidak boleh. Tapi kalau Ustaz puasa nazar boleh. Puasa ganti, oh boleh banget, utang kan. Nah, puasa Ramadan ya nggak pengaruh karena memang Ramadan 1 bulan. Ya Bu ya. Bagaimana niatnya? Ini penting. Kalau puasa wajib harus berniat sebelum subuh. Wajib. Makanya kan kita nawaitu shauma kan begitu ya. Nah, supaya nggak lupa ketika imsak, kapan doanya? Waktu sholat tarawih kan begitu ya, malamnya. Tapi kalau puasa sunnah tidak wajib. Mana tahu kelupaan, habis subuh baru niat, boleh. Pernah Rasul kesiangan langsung niat, atau Rasul mau makan nggak ada yang dimakan, kata Rasul udahlah kalau itu saya puasa, langsung Rasul puasa. Nah, kan ada kisah itu sama Siti Aisyah, istrinya kebetulan nggak masak, kecapean Siti Aisyah. Rasul pengen makan, nggak ada yang dihidangkan. Apakah Rasul marah-marah update status? Suami istri nggak benar? Nggak, kata Rasul ya udah saya puasa. Artinya Rasul itu kan punya apa ya? Punya cinta yang luar biasa kepada istrinya. Nggak ada yang dimakan ya udah saya puasa. Mungkin dia kecapean kan begitu ya. Kalau kita kan nggak ada yang dimakan nih, kamu gimana jadi istri nih? Begitu ya. Udah saya puasa. Terus dalam kisah yang lain Rasul pernah puasa, tapi Aisyah udah kadung nyiapin makanan. Kan bingung tuh Aisyah, kata Rasul apa? Enggak, saya buka, kata Rasul. Itulah dasarnya puasa sunnah itu boleh dibatalkan kalau untuk menghormati orang. Jadi Rasul itu luar biasa. Istrinya sudah masak, dia puasa, dia batalkan. Terus istrinya nggak masak, dia puasa. Itu Rasul. Suami kita Rasul enggak, Nabi enggak kan begitu kan? Kira begitu. Terus Ustaz gimana? Karena hari ini ngaji dihidangkan ya niatnya nggak puasa lah, gitu ya. Itu contohnya begitu. Jadi nanti puasanya ibu kalau sunnah itu hukum fikihnya izin sama suami. Tapi kalau puasa wajib tidak perlu izin suami. Mana tahu suaminya pingin, papa pingin makan ini. Di mana Ustaz? Di warung nasi kapau di Pasar Senen misalnya, kan begitu kan? Waduh, mama puasa gimana nih? Ya udah nggak apa-apa kata. Nah, kalau nggak apa-apa itu dua itu, suaminya ikhlas atau dia ngajak yang lain, bahaya itu. Makanya udah ikut aja. Iya bahaya nanti kan begitu. Ini buktinya puasa sunnah bisa dibatalkan kalau memang ada yang lebih wajib. Tapi kalau nggak bisa dibatalkan lebih bagus. Saya pernah juga di dalam pengajian, maaf saya puasa, ya sudah.
karena biar dapat pahala, dapat puasanya. Oh ya Ustaz, nggak apa-apa. Nah, jadi kan menghormati kan. Nah, jadi lihat komunitasnya. Kalau komunitasnya sudah kenal sama kita, nggak apa-apa. Kita puasa, dia makan, nggak apa-apa. Maaf ya, saya puasa, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita belum kenal, nah itu nanti yang bahaya. Bisa efeknya, ini orang so alim banget puasa-puasa gitu ya. Jadi kita bilang, maaf ya, acara ini saya puasa gitu ya. Nah, Pak Ustadz, kenapa harus dibilang begitu? Banyak orang nggak puasa sunnah itu berani ngomong nggak makan. Apa alasannya? Saya diet katanya. Diet itu kan bukan ibadah. Maaf ya, saya diet. Berani dia ngomong begitu. Kenapa puasa nggak berani ngomong gitu? Diet kan bukan ibadah. Itu persiapan aja. Takut kehilangan masalahnya kan diet. Nah, jadi kalau diet saja berani ngomong, maaf ya saya lagi nggak boleh makan nih, lagi sakit. Kenapa puasa kita nggak pede? Maaf ya saya nggak makan, lagi puasa. Bagus. Daripada kenapa nggak makan? Saya kolesterol tinggi, jadi nggak makan ya. Kan nggak apa sasa. Kalau sakit aja bisa diucapkan, kenapa ibadah nggak boleh diucapkan? Takut ria Pak Ustadz. Allah yang tahu diri kita ria atau tidak. Kata Imam Ghazali dalam kitab Azkar Nawawi, orang yang tidak mau berbuat baik karena takut dianggap ria, itu ria, kata Imam Ghazali. Tarkul khair min ajl ria fahuwa ria. Jadi meninggalkan yang baik karena takut diomong ria, itu ria, kata Imam Ghazali. Kata Imam Tusturi, meninggalkan yang baik takut diomong ria, itu syirik kecil, katanya. Nah, jadi udah kita udah niat aja. Masalah hati kan Allah yang tahu, dia kan nggak tahu hati kita. Nah, jadi disampaikan, maaf ya saya lagi puasa, ya sudah. Nah, tapi kalau kita nggak kenal baru ketemu ya menghormatinya, Rasul aja bisa membatalkan. Jadi puasa sunnah itu banyak fleksibilitasnya. Nah, karena ketika benturan sunnah dengan yang lebih tinggi dari sunnah. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Itu cara kita nanti menyikapi kalau kebetulan puasa sunnah Asyura tadi 10 atau Tasu'a dan Asyura. Ya, mulai diperhitungkan, mau bayar hutang, nah ini mau jalan-jalan, mau ini, nah, jangan waktu puasa gitu. Nggak usah setengah apa, tinggal diatur saja. Tapi orang kalau sudah biasa puasa, Masya Allah, apalagi saya punya beberapa jemaah yang puasa tirakat itu ya, wah, takut dia dibilang sesat, katanya sesat. Ya kalau niatnya tidak melebihi yang Nabi sampaikan, nggak masalah. Karena semua ibadah itu kalau niatnya karena Allah jadi pahala. Baca selawat karena Allah pahala, puasa pahala, kan begitu ya. Asal puasanya bukan puasa aneh ya. Puasa aneh itu maksudnya nggak buka-buka, nggak makan-makan, itu beda lagi tuh. Puasa kita apa? Sahur dan berbuka. Yang ketiga, tadi 10 Muharram 1, yang kedua 9 dan 10, atau melaksanakan puasa sunnah di bulan haram selain 10 dan 9. Berarti puasa apa? Senin Kemis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud, selang-seling. Diceritakan An Mujibah Al-Bahili An Abiha, ada seorang sahabat namanya Al-Bahili, itu berpisah dengan Nabi kira-kira 1 tahun. Lalu dia datang lagi ke Nabi setahun kemudian. Kata Rasul, berubah dia, wajahnya cerah, langsing dan sehat. Kata Rasul, kamu kok bisa berubah begini? Apa yang kamu lakukan? Katanya, ya Rasul, aku rajin berpuasa. Oh, kata Rasul, bagus, rajin berpuasa. Ya Rasul, aku mau bertanya ya Rasul, aku kepingin puasaku ditambah lagi. Aku sekarang puasa tiap hari. Kata Rasul, azabta nafsak, kata Rasul. Kalau engkau puasa full, engkau sedang menyiksa dirimu. Agama ini diajarkan bukan untuk menyiksa diri sendiri. Terus Rasul, gimana? Saya kuat nih. Iya, yang boleh adalah standarnya maksimal puasa 1 hari, berbuka 1 hari, atau puasa Daud. Jadi Rasul menolak yang puasanya full kecuali bulan Ramadan. Ya Rasul, saya pingin lagi, nambah lagi, maksimal di situ. Nah, jadi puasanya Senin Kemis, atau 13, 14, 15, atau puasa Daud. Udah, maksimal di situ saja. Sya'ban, melihat Nabi puasa lebih dari itu, silahkan. Tapi kata Nabi, yang penting tidak melebihi jumlah puasa Ramadan. Kalau Sya'ban ada mengatakan boleh 20 hari, boleh 25 hari, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh melebihi bulan
Ramadan. Artinya apa? Agama kita tidak pernah mewajibkan sesuatu melebihi fitrah manusia. Dan anjuran tidak boleh mengalahkan yang wajib. Ini tentang puasa. Jadi tadi yang pertama puasa Asyura 10 Muharram. Oh, semangat Pak Ustaz. 9, 10. Semangat lagi puasa Daud. Oh, berat Pak Ustaz. Ya udah turun dikit. Puasa Senin Kemis berarti 2 kali 4 8 tambah Ayyamul Bid 3 hari 11 hari. Ya, kurang dikit ya. 15 sama 11. Enggak kuat juga ya puasa Ayyamul Bid. Enggak kuat juga ya Senin Kemis. Enggak kuat Pak Ustaz ya 9 10. Enggak kuat Pak Ustaz ya puasa tanggal 10. Enggak kuat juga Pak Ustaz, kasih bukaan sama yang puasa karena pahalanya pindah sama kita. Nah, jadi banyak alternatifnya. Apa ada Pak Ustaz orang enggak puasa? Banyak. Mohon maaf ya, mertua kita atau ibu saya itu kategorinya semangat besar, kemampuan enggak ada. Mertua saya itu termasuk orang yang malu sama cucunya kalau Ramadan enggak puasa. Tapi apa yang terjadi? Sahur bersama cucunya, zuhur sakaratul maut. Sakit, buka, besok puasa. Karena memang sudah nggak mampu fisiknya. Ya kalau nggak mampu, makanya kan kalau sudah sepuh gantinya fidyah kan. Cuman karena semangat malu sama cucunya, mantunya nggak, dia puasa. Itu yang terjadi. Sahur bareng, zuhur sakaratul maut. Besok sahur lagi, zuhur sakaratul maut. Begitu. Dan itu nggak bisa disampaikan dalilnya, nggak usah. Doakan aja bisa berubah, ada begitu aja. Dikasih semangat. Terus kalau ibu saya dulu, nenek saya itu kalau sudah malam takbiran nangis ketika bayar fidyah. Ya Allah, saya nggak puasa bayar fidyah dia. Kayak nggak ikhlas gitu. Orang lainnya kan, kenapa harus nangis kan itu? Itulah bentuk ketakwaannya, merasa tidak berpuasa. Tapi memang nggak bisa, makanya Rasul berikan fidyah. Kalau tidak mampu, artinya apa kata Rasul? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Itu kan hadisnya. Allah tidak akan pernah berhenti memberikan pahala kepada hambanya sampai hamba itulah yang berhenti beribadah karena faktor usia. Ya, saya dulu pesantren, nggak tinggal tuh puasa-puasa sunnah. Sekarang hanya kuat Senin Kemis saja. Itu pun kalau sahur, kalau nggak kuat. Nah, berarti kan fisiknya sudah ini. Tapi ada nggak orang yang kuat? Ada. Yang Ustadz Abdul Somad, yang ibunya kan 70 tahun kan puasanya nggak pernah tinggal itu karena sudah terbiasa. Kan ibu Ustadz Somad kan meninggal 70 tahun itu. Itu katanya nggak pernah tinggal puasa Senin Kemis kan, sampai meninggalnya kan, hebat itu. Berarti karena sudah terbiasa. Kalau kita ini kenapa nggak terbiasa Pak Ustadz? Karena kita biasanya buka puasanya bermasalah. Buka puasa, memang puasanya sehat, buka puasanya nggak sehat. Iya. Kan katanya dengan puasa itu dari sisi ekonomi akan memberikan penghematan. Itu betul, itu konsepnya betul. Tapi Pak Ustadz, kok makin puasa suami saya makin banyak pengeluaran karena bukaannya nggak bener. Biaya bukanya lebih banyak dari bayar sehari, mending nggak usah puasa kan begitu. Iya. Dia nggak puasa, makan 3 kali sehari. Puasa Senin Kemis, bukaannya itu selevel dengan makan 2 hari, yang sama aja. Iya. Jadi maksudnya beramal sunnah itu adalah cara kita menyempurnakan yang wajib. Ketika kita meremehkan yang sunnah, maka berpotensi meremehkan yang wajib. Kalau sudah meremehkan yang wajib, maka berpotensi meninggalkan perintah Allah. Nah, itu poinnya di situ. Jadi kalau sunnah-sunnah ini kita anggap remeh-temeh, maka itu akan membuat kita meremehkan yang wajib. Sering kan kalimatnya, kan sunnah Pak Ustaz. Sudah gitu aja kan? Atau gimana? Udah dengar nih fadilah, hukumnya Pak Ustaz sunnah. Sunnah biasa aja. Itu kadang begitu, santai ya. Padahal sunnah itu sebagai cara kita untuk menyempurnakan yang wajib. Kenapa kata Rasul ada sholat ba'diyah, qobliyah? Karena bisa jadi yang wajibnya tidak sempurna, maka disempurnakan dengan qobliyah dan ba'diyah. Tapi jangan lakukan qobliyah ba'diyah kalau Anda sedang di rest area yang tempat sholatnya hanya cukup 1 orang.
Memang nanti ibu surplus pahala karena qobliyah, tapi dapat dosa diomongin di belakang, ini orang sholat lama sekali gitu. Nah, jadi perhatikan itu. Serius. Banyak begitu. Tapi kalau rest areanya gede nggak apa-apa. Silahkan, bebas kan. Tapi kalau cuma satu orang gantian lagi, udah om yang ada itu, saya pernah naik motor sama istri, dia malah makin mantap, dia mengirit, ngaji, dia baca, pusing, mau cari tempat lain saya bilang kan, karena dia makin mantap, dia makin kan. Kalau udah begitu lihat orang gitu. Jadi qobliyah ba'diyahnya jangan sampai mengganggu orang. Terus sudah jelas-jelas di masjid dikasih timer, udah tahu tinggal 30 detik lagi sholat dia, itu dia nggak tahu aturan. Banyak yang begitu. Itu harus ngaji biar tahu apa itu sunnah, apa itu yang wajib. Itu salah memahami motivasi melaksanakan sunnah, karena sudah ada timingnya. Saya di kampung saya kan belum sampai secanggih ini. Itu terjadi, mau qomat datang orang sholat, saya bilang udah qomat aja, saya bilang. Karena kita mau sholat nunggu, datang lagi sholat, kapan qomatnya kan begitu. Maka dengan timer itu bagus, jadi orang melihat, 2 menit lagi masih bisa sholat, 30 detik lagi jangan sholat, kan begitu. Karena orang sudah mau kok. Itu pentingnya memahami agama dengan sempurna atau komprehensif. Jadi sama juga amalan sunnah ibu ini nanti terhadap puasa, lihat dulu kondisinya, lihat dulu keadaannya, lihat dulu perhitungan dari manfaatnya. Tapi kalau kita sudah dikenal sebagai ibu yang rajin puasa, orang akan menghormati kok. Maaf ya, ini lagi puasa, biar santai aja. Jadi sudah menjadi sesuatu yang alamiah. Dia ustadz itu puasa, ya udah, orang udah paham aja udah. Dia puasa, ya sudah. Maaf ya makanlah, saya lagi puasa, udah santai aja kita, karena kita tahu dia memang sudah tradisinya puasa. Dalam Islam kita nggak perlu branding. Dalam Islam cukup ibadah udah terbranding gitu. Nanti muncullah istilah branding syar'i kan gitu ya. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Hadis riwayat Imam Muslim, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan haram, khususnya bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholat malam atau qiyamul lail atau tahajud. Hanya istilah saja ya. Bilang qiyamul lail berarti belum nggak tidur. Kalau tahajud tidur dulu. Yang penting sholat malam aja. Oke Bu ya. Baik. Yang keempat, tadi ada 3 ya. Bersedekah kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim. Ini yang sering dikatakan bulannya anak yatim ya. Kita sampaikan. Hadisnya dari Imam Tabrani. Inna sadaqatal muslim tazidu fil umri wa tamna'u mitatassu wa yuzhibullahu bihal kibar wal fakhra. Sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong dan sifat bangga pada diri sendiri. Itu bersedekah di bulan Muharram. Ustaz, bagaimana dengan tradisi sedekahnya anak yatim begitu ya? Tidak ada memang teks yang mengatakan Muharram itu adalah bulannya anak yatim. Tapi kalau diniatkan sebagai momentum nggak ada masalah. Karena memang Muharram itu kan tahun barunya Islam, artinya hari rayanya umat Islam. Masa sih nggak mau berbagi? Kira-kira begitulah. Tapi memberi makan anak yatim itu memang anjuran. Bahkan kata Rasul, aku nanti bersama orang yang ngurus anak yatim seperti 2 di surga. Kan begitu? Rasul jadi tengah, ini yang mengurus anak yatim gitu. Jadi itu bagian dari makna secara umum bahwa dianjurkan membantu fakir miskin khususnya anak yatim, lalu oleh sebagian masyarakat menjadi tradisi bulannya anak yatim.
Begitu saja yang saya ketahui begitu. Jika ada referensi lain silahkan, tapi maksudnya adalah perbanyak amal sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, apalagi kalau keluarga itu fakir miskin plus anak yatim. Itu sangat dianjurkan karena kata Rasul, berbagi dengan keluarga 2 pahalanya. Ajrus sadaqah wa ajrus silah. Pahala sedekah dengan silaturahim, sedangkan ke mereka hanya pahala sedekah saja. Mulai nanti anak yatim itu dilihat juga ya. Saya berapa kali di bulan Muharram itu diundang untuk memberikan satu anak yatim. Itu kalau memang petugasnya tidak jeli, nanti bisa hilang uangnya. Misalnya dikasih uang, dibeliin nanti untuk mengisi Google Play, main game. Maka dilihat bagusnya kalau anak yatim itu oleh panitia diobservasi dulu, diteliti. Butuhnya apa anak yatim? Butuhnya pakaian sekolah, maka sumbangannya pakaian sekolah. Kalau uang kadang nanti diambil sama ibunya, diambil sama bapaknya, main game. Ada yang bagus bagaimana? Bayar uang sekolah, berarti datangnya ke sekolahnya, bayarkan SPP-nya. Itu caranya yang bagus begitu. Jadi sudah banyak sekarang lembaga-lembaga yang bantuan yatim itu, dia sudah ngeliat kebutuhannya apa ini. Saya bilang, Pak Ustadz, saya mau ngasih uang, boleh, tapi pastikan uangnya dipakai benar. Karena saya waktu di Parung ada pembagian anak yatim, satu orang 200.000, gede kan? Tahun berapa? 2012, udah gede itu 200.000, satu orang dikasih uang. Pulangnya ngapain mereka? Ke warnet, main game, beli ini, wah. Tapi saya bilang, Pak Haji nggak usah sedih, pahala sudah Allah catat. Cuman ke depan nanti kalau bagi-bagi lagi, coba dirubah polanya. Dirubah, setelah itu diganti, setelah dia berubah sekarang. Kasih buku. Tapi buku pun dicek dulu, kalau dia sudah punya buku jangan berdouble kan, kasih buku, kasih tas sekolah, seragam, bayar SPP-nya. Jadi itu jauh lebih berguna. Meskipun kalaupun kita kasih uang, terserah anaknya mau dipakai, itu dia sama Allah. Kita sudah pahala, tapi kita kan pingin bantuan itu menjadi berdaya guna dan berdaya manfaat. Maka perlu timnya kan, dilihat dulu kebutuhannya apa. Saya pernah menemani jamaah menyumbang ke anak yatim. Saya tanya pengurusnya, apa yang dibutuhkan? Sekarang Pak Ustadz, kami hanya butuh makan sehari-hari. Ya sudah, dibelikan makanan, belikan kebutuhan dapur. Tapi kan Pak Ustadz, katanya kalau yang abadi itu kasih Quran, kasih buku, dia selama apa? Selama itu ada Quran, itu akan mengalir. Iya, kalau dibaca, kalau enggak ya enggak ngalir juga. Mending dikasih kecap, dimakan sama dia kan. Mengalirannya dia baca Quran, dia sholat kan begitu. Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang iya kan katanya Pak Ustadz ngasih yang itu yang abadi. Kalau dibaca, kasih Quran 100 Quran sama anak yatim, dipajang aja nggak pernah dibaca, ya sama aja. Iya kan? Jadi berbagi kepada anak yatim, lihat tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingannya. Mulai itu apa seragamnya, bukunya, SPP-nya. Ustadz uangnya nggak banyak ini, SPP-nya mahal. Ya, minimal dapat diskon, SPP-nya 50%. Jadi dia tinggal bayar sedikit kan begitu ya. Nah, itu silahkan. Ustadz kalau ngasih saudara bagaimana? Wah, lebih bagus lagi. Saudara lebih bagus lagi, karena itu bagian dari apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan tazidu fil umri, itu menambah umur. Saya mencoba mencari penjelasan hadisnya. Gimana maksudnya kalau kita sedekah umur semakin panjang? Ternyata penjelasannya, orang yang menerima sedekah, ya Allah semoga tiap hari begini, jadi panjang umur yang doakan kan. Ya Allah semoga ini tiap hari begini, ya Allah panjangkan umurnya biar bantuan terus mengalir. Satu, berarti panjang umurnya. Ya Allah semoga tahun depan menambah yang diberikan, ya Allah karena semoga naik jadi 200.000. Berarti dia mendoakan yang ngasih lebih kaya lagi, karena dia minta lebih kan. Jadi apa, investasi tidak langsung. Dikasih buku, ya Allah semoga tahun depan kalau dia sedekah naik, ya Allah dapat ransel. Berarti kan dia mendoakan yang sedekah itu hartanya semakin banyak. Itu maksudnya ternyata menambah umur, karena orang mendoakan kita agar umur panjang. Padahal umur itu ya nggak sama semua umur itu, tapi
Mana umur yang panjang itu ketika diisi dengan keberkahan. Saya berikan contoh. Ibu kalau curhat, cepat nggak waktu berlalu? Cepat banget. Perasaan baru ngomong sejam udah subuh kan? Curhat ya. Tapi kalau ibu lagi antri mau kebelet, lama nggak 2 menit, Bu? Lama sekali. Perasaan 2 jam. Gitu ya. Nah, jadi waktu itu kata salah seorang pemikir umat Islam, Mahmud Abbas Al-Aqad, pemikir Islam, dia katakan, man wa'at tarikh fi sadrih adhafa a'maran fi umrih. Itu kata Mahmud Abbas Al-Aqad, salah seorang ulama Mesir, cendekiawan Timur Tengah, Mahmud Abbas Al-Aqad. Man wa'at tarikh fi sadrih adhafa a'maran fi umrih. Barang siapa yang bisa menyadari sejarah hidupnya lalu dia amalkan, itu akan menambah umurnya atau kualitas umurnya. Maka ada istilah kan, umurnya berkah begitu ya. Hidupnya nggak lama tapi berkah dan eksistensinya dikenang orang sepanjang masa. Hidupnya panjang, nggak meninggal tapi orang nggak mengenal dia. Ada. Jadi itu pentingnya doa tadi, tazidu fil umri, bertambah kualitas umurnya. Kalau jumlah umur sudah Allah tetapkan, dan itu hanya di Lauhil Mahfuz, kita juga nggak tahu gitu. Nah, tapi kualitas umurnya, waktunya luar biasa, itu yang dimaksud dengan tazidu fil umri. Atau juga umurnya panjang beneran. Bagaimana taunya? Hanya Allah yang tahu, kan kita nggak tahu. Kan Allah bisa aja ngerubah. Allah tetapkan kamu umurnya 50 tahun karena banyak doa jadi 60, bisa aja Allah rubah kan Allah berkehendak merubah, terserah Allah. Kan kita nggak tahu juga berapa umurnya kan. Allah yang memutuskan di Lauhil Mahfuz. Yang terakhir, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Kalau tadi kan spesifik, ini apa? Bertaubat dan memperbanyak amal saleh. Kata Rasul dari hadis Ibnu Majah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat atas dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Artinya apa? Memperbanyak istighfar, bertaubat atas dosa-dosanya setelah evaluasi di bulan Dzulhijjah. Ya Allah, saya belum niat nih, mulai niat berangkat haji. Ya Allah, saya belum maksimal ini ngajinya, mulai ngaji diperbaiki. Ya Allah, saya belum bersabar terhadap suami saya, anak saya, ya Allah, diperbaiki tingkat kesabarannya untuk berdakwah kepada suami dan anak-anaknya. Nah, suami nggak bisa dibilangin, oh ya Allah, ingat kisah Nabi Siti Asia. Suami ibu tidak separah Fir'aun, kan begitu. Kalau Siti Asia saja sabar kok, masa ibu enggak, kan begitu. Dia tidak separah Fir'aun. Anaknya dibilangin enggak berubah. Ingat, anak ibu tidak senakal Kanaan, anaknya Nabi Nuh. Ya, nakal-nakal dikit lah. Apalagi anaknya pinter. Ibu juga dulu gitu. Ah, udah kalau begitu udah terima, jangan marah. Lagi dia pinter, ibu juga dulu gitu. Nah, sudah kalau udah begitu ya sudah. Nah, berarti harus perlu kesabaran untuk memperbaiki segalanya. Ibu-ibu sekalian, terkait dengan taubat ini ada beberapa panduan fikih terkait dengan tata cara bertaubat. Yang pertama saya berikan dulu kaedahnya. La kabirata ma istighfar wala saghirata ma'a israr. Ini kaidah tobat. Ada kaidah mengatakan la kabirata ma'a istighfar wala saghirata ma'a israr. Bukan dosa besar kalau dia segera beristighfar kepada Allah, bukan dosa kecil kalau dia lakukan berulang-ulang. Jadi maksudnya, sebesar apapun dosa itu, kalau kita taubatan nasuha, maka hilang dosa besar itu. Tapi kecil pun dosa, kalau berulang-ulang kita lakukan, itu menjadi dosa besar, karena kita meremehkan perintah Allah Subhanahu. Itu kaidah pertama. La kabirata ma istighfar wala saghirata ma israr. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, tadi dosa besar kalau istighfar akan gugur,
Dosa kecil kalau ulang-ulang akan jadi dosa besar. Kaidah yang kedua, apa bahasa Arabnya? Sayyiatul muqarrabin hasanatul abror. Kaidah kedua, bagi orang biasa itu tidak berdosa, tapi bagi orang yang punya kedudukan luar biasa itu jadi dosa. Maksudnya bagaimana? Bagi anak kecil yang belum baligh itu tidak dosa, tapi bagi kita yang sudah baligh itu menjadi dosa. Maksudnya kita lihat, kalau level kita masih awam, maka meninggalkan sunnah dengan sengaja itu bukan dosa. Tapi kalau kita sudah naik bukan orang awam, meninggalkan sunnah itu sebenarnya berdosa, karena meremehkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk yang mana silahkan. Itu kaidah kedua dalam bertaubat. Nah, dalam bertaubat. Yang ketiga, ini baru kategorinya. Ada taubat kepada manusia, ada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taubat kepada Allah, 3 tahapannya: minta ampun, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi. Cuma 3 saja: minta ampun, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Kepada Allah 3. Sudah? Terkait dengan 3 tahapan taubat ini, Allah jelaskan dalam hadis qudsi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babul Khaufi war Raja disebutkan, ya bna Adam, law balagat dzunubaka inanas sama summa ataitani lam tusyrika bi ghafartu laka minka wala ubali. Ya bna Adam, law ataitani bi qurabi maksiyah la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ada hadisnya yang cukup menarik terkait dengan proses taubat itu. Kata Allah, wahai anak manusia, ini hadis qudsi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kau datang dengan membawa dosa seisi langit dan bumi, bayangkan tuh, seisi langit dan bumi, lalu engkau minta ampun kepadaku dan tidak menyekutukanku, maka aku akan ampunkan seluruh dosamu dan aku tidak melihat pejam mata, ampuni semua. Kira begitu. Kalau datang kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Yang kedua, kalau engkau membawa sekantong dosa-dosa besar sebesar apapun itu, maka aku akan datangkan sekantong ampunan yang akan menghapuskan sekantong dosa itu. Hadis yang ketiga, aku bukakan pintu maafku bagi umatku, bagi hambaku, kata Allah, yang berdosa di malam hari agar bertaubat di siang hari. Lalu aku bukakan pintu maafku di malam hari agar yang berdosa di siang hari bisa bertaubat di malam hari. Itu kaidahnya. Artinya kita nggak tahu kapan Allah memanggil kita, maka kalau sudah bertobat bersegeralah. Rumusnya minta ampun, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi. Sedangkan untuk manusia tambahannya yang keempat, kan, minta ampun, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat apa? Selesaikan urusannya dengan manusia. Nah, terkait dengan menyelesaikan ini ada 2 pilihannya. Kalau menyelesaikannya ada orangnya dan tidak menimbulkan bahaya, silahkan selesaikan. Misalnya, dulu saya banyak salah dengan Anda, saya mohon maaf, ini uang yang salah ambil, silahkan. Tapi kalau kira-kira kita hitung nanti malah kita dibunuh sama dia, jangan. Tahu nggak Bapak dulu, sebenarnya Bapak lulus PNS, saya yang hapus. Nah, kalau itu Bapak sih dibacoknya itu nanti. Nah, jadi perhitungkan minta maafnya, lihat dulu ya. Nah, kesalahannya besar sekali, maka harus bawa pendamping, bahaya nanti, kan begitu. Nah, itu namanya Pak, kalau ada orangnya dan dia memaafkan. Bagaimana kalau tidak memaafkan? Nah, maka perlu ada orang ketiga sebagai mediatornya. Dia tidak maafkan, maka cukup Allah menjadi saksinya. Nah, biaya-biaya yang tidak dia terima itu diberikan ke Baitul Mal atau disedekahkan ke fakir miskin. Itu caranya, ya. Ini cara supaya nanti
Allah jadi saksi kan? Kan ada orang begitu, saya tidak maafkan. Nih kita ketemu di akhirat. Ya sudah, berarti nanti ya Allah yang memutuskan. Ada yang begitu. Pak Ustadz gimana? Saya udah ketemu, katanya kita ketemu di akhirat kan? Ya sudah ya, ketemu di akhirat aja saya bilang. Terus gimana Pak Ustadz? Kan Allah sudah tahu niat ibu, saya bilang. Nah, ya semoga kita ketemu di akhirat, saya nyaksiin juga, saya bilang. Kita ketahui ya, Ustadz bisa aja kan? Karena sudah minta maaf kan? Nah, karena ada Allah yang maha pemaaf. Itu kalau ada orangnya dimaafkan alhamdulillah, kalau berbahaya minta pendamping kita, atau dia tidak maafkan, yang penting Allah sudah catat uangnya itu disedekahkan ke fakir miskin. Yang kedua, kalau nggak ada orangnya atau dia lupa, kalau nggak ada orangnya, maka yang dia ingat itu disedekahkan ke fakir miskin atau dibayarkan ke badan amil zakat. Artinya ini dulu saya pernah berdosa begitu gitu ya. Yang kedua, kalau dia ragu, saya dulu punya utang, punya dosa segini Pak Ustadz. Nah, ada rumusnya dalam teori fikih. Kalau Anda berhutang, maka ambillah yang sedikit. Yang banyak. Tapi kalau Anda berpiutang, maka ambillah yang sedikit. Itu rumusnya. Gimana maksudnya? Saya pernah dihutangin teman saya 6 juta. Tapi saya ragu, 5 atau 6, ambil 5. Sehingga kalau 6 juta, Anda bersedekah 1 juta. Tapi kalau ibu berhutang sama orang, terus ragu, 7 atau 8, ambil yang 8. Kalau 7, ibu bersedekah 1 juta. Tapi rugi Pak Ustadz. Nah, itu beda lagi urusannya. Jadi kalau kita berhutang, ambil yang lebih banyak. Kalau kita mempiutangkan, ambil yang lebih sedikit agar dapat pahala sedekahnya. Itu rumus untuk yang bertaubat dengan manusia. Poin penting dari taubat ini adalah taubatan nasuha. Apa arti taubatan nasuha? Taubat yang memang murni kita lakukan karena kita ikhlas minta ampun kepada Allah. Apa rumusnya? Illa man taba wa amana wa amila salihah. 3 rumusnya. Bertaubat dengan keimanan dan lalu diikuti amal soleh. Jangan habis taubat dia cerita-cerita ke orang kisah taubatnya, itu nggak masuk. Oh saya kesana minta maaf, dikisahkan. Karena beramal soleh itu artinya apa? Tutup masa lalu, ganti dengan amal soleh. Kata Rasul, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Amal-amal yang tidak baik tutuplah dengan amal-amal yang soleh, dia akan menghilangkan amal yang tidak baik. Kata Al-Quran, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Ini kira-kira Bu yang bisa saya sampaikan terkait ini. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nah, poin-poinnya sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah punya evaluasi di bulan Zulhijjah ini, sehingga punya program kerja untuk di bulan Muharram. Muslim yang baik, kata Rasulullah SAW, adalah Muslim yang merencanakan sesuatunya karena Allah dan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Yang bertanya saya persilahkan jika masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas mamanya tentang kaitannya dengan pinjam luar. Yap. Ini kan berkaitan dengan manusia. Ya. Kalau pinjaman dengan saudara, ya, sebenarnya katanya kita sebagai peminjam itu harus mengingatkan. Ya. Tapi kalau dengan saudara, kan ada rasa nggak enak gitu. Betul. Sudah pikir, alam segitu aja kok ditagi. Jadi gimana? Terus sudah berlalu, dia bisa biasa aja. Ya. Seperti nggak punya hutang. Dia bertahun-tahun, terus kita sebagai mudah kan kita biarkan aja, apa ikhlaskan, saya ikhlaskan. Ya. Bagaimana? Betul. Kita aja Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab dulu atau dikumpul dulu? Silakan, ada. Langsung ya? Ada. Baik. Begini Ibu, dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan yang menarik di situ, disebutkan kenapa kalau kita bersedekah itu pahalanya sampai 700 kali lipat. Apa kata Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah
ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah berinfak itu seperti di jalan Allah, seperti menanam satu butir benih tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai itu 100 kebaikan menjadi 700 tangkai, dan Allah bisa lipat gandakan lebih dari itu. Lihat kalimatnya ya, lihat lebih itu. Karena itu pemberian kita karena ikhlas. Karena sedekah itu apa? Al-afwa, yang berlebih dari kita. Yang berlebih dari kita. Itu pahalanya sudah sebesar itu. Nah, lalu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menarik, ketika sedekah kata Rasul, orang yang meminjamkan uangnya kepada orang, dia dapat pahala 18 kali lipat dari pahala sedekah. Pertanyaannya, sedekah sebesar itu pahalanya, kenapa orang yang minjamkan 18 kali lipat dari pahala sedekah? Kenapa? Karena orang minjamkan itu keikhlasannya diuji. Kalau nggak bayar dia pasrah, kan begitu. Kalau bayar alhamdulillah. Jadi kalau ditanya lebih baik mana? Lebih baik meminjamkan karena pahalanya 18 kali lipat dari bersedekah. Karena deg-degannya lain. Kalau orang sedekah, saya ikhlas ambil. Kalau minjam, ini dibayar nggak nanti, kan begitu ya. Nah, kata Rasul pahalanya 18 kali lipat dari sedekah. Nah, maka terkait dengan hutang ini ada 2 teori fikihnya. Yang pertama, Rasul mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang lalu meremehkan dan menunda-nunda bayar, itu adalah dosa besar, yaitu zalim. Pertama. Yang kedua, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda dengan sengaja bayar hutang dihalalkan hukuman atasnya dan dihalalkan direndahkan kehormatannya. Jadi kalau ibu membuka meminta nggak ada masalah, karena itu hutang. Tapi dengan catatan dia memang secara zahir mampu bayar. Kalau nggak mampu, ada kata Quran, fa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah, di surat Al-Baqarah 282 kan yang panjang itu. Kalau dia tidak mampu, tunggu sampai mampu. Maka bagaimana terhadap dengan saudara? Ibu sudah mengambil pahala sedekah 18 kali lipat dan pahala silaturahim. Tetap ibu ingatkan, kalau jumlahnya kecil, maka ibu ikhlaskan agar dapat pahala 18 kali lipat sedekah dan pahala sedekah 700 kali lipat. Tapi kalau besar, ibu tunggu sampai dia bisa bayar. Saya pernah nanya, ada seseorang, Pak Ustadz, gimana kalau saya mengikhlaskan? Saya bilang kalau hutangnya 2 juta diikhlaskan nggak ada masalah. Tapi kalau hutangnya 20 miliar, saya kira belum ketemu saya ada orang yang mengikhlaskan, saya bilang. 20 miliar hutangnya udah saya ikhlaskan. Wah, itu bisa viral itu. Oh, sangkin belum sampai 2 miliar aja orang tuanya dipenjarakan sama anaknya. Apalagi 20 miliar. Jadi lihat angkanya, kalau bisa diikhlaskan alhamdulillah, kalau tidak hak ibu untuk menagih sampai dia bisa bayar. Karena hadisnya mengatakan orang yang menunda bayar hutang dosa besar, kezaliman, bahkan dihalalkan hukuman dan kehormatannya direndahkan. Nggak ada masalah. Tapi ingat, pahala orang meminjamkan 18 kali lipat dari pahala sedekah, dan sedekah itu pahalanya Pak 700 kali lipat bahkan lebih. Tinggal dikali 18 saja. Kan berat aja ya. Minjam itu berat. Ustaz, kenapa bisa begini? Karena pengalaman juga, dipinjam susah mintanya. Jadi bahkan ada lagi yang minjam itu dia nggak tahu malu. Pak Ustaz, kan kemarin saya udah minjam, bisa nggak minjam lagi biar digenapkan, katanya. Ya Allah, kan undang-undang tidak minjam nih. Ustaz, bisa nggak minjam lagi biar digenapkan, katanya. Coba, dia udah minjam, udah nggak bayar bertahun-tahun, datang lagi minjam biar digenapkan utangnya gitu. Itu kan udah nggak punya malu kan? Orang begitu bagaimana caranya? Ya sudah, kalau kita bisa alhamdulillah. Saya termasuk orang yang kalau dipinjam sama teman atau siapapun, kalau misalnya saya nggak mau ngasih pinjam, saya bilang, butuh berapa uangnya? 2 juta Pak Ustadz. Nih, saya kasih 200.000 sedekah saya. Udah gitu aja dah. Jadi nggak ngasih pinjaman. Daripada nanti kita sakit hati nunggu kan? Udah sedekah aja nih, sedekah. Itu cara kita. Jadi, dan itu
juga bisa dijadikan oleh ibu evaluasi di bulan Dzulhijjah untuk rencana program di bulan Muharram. Apakah diputihkan atau di reschedule. Nah, tergantung dengan jumlah pinjamannya. Lebih bagus disampaikan, ibu ikhlasnya nggak boleh dalam hati. Kalau masih hidup disampaikan, ya sudah, kalau kamu nggak bisa, saya ikhlaskan, tapi ke depan kalau minjam saya akan berhati-hati. Begitu aja jawabannya. Disampaikan. Oh iya kan utang orang, tapi kalau sudah meninggal diumumkan, dia punya utang, saya almarhum, saya ikhlaskan. Kalau ibu ikhlaskan dalam hati, dia nggak tahu. Karena nanti kalau dia mau meninggal kan nggak bisa disolatkan, harus lunas hutangnya. Makanya Rasul bilang, ada kan sejarah itu, alaihi dainun, na'am ya Rasul, salah satu dananira, sallu ala sahibukum. Kan gitu kata Rasul. Ada nggak utangnya? 3 dinar. Udah kalian sholatin, saya nggak mau, kata Rasul. Faqala Abdullah, ya Rasulullah, ana kafilun bihi. Ya Rasul, saya yang menjamin hutangnya 3 dinar. Kata Rasul, ya udah, sini saya sholatkan. Itu masalahnya, kalau hutang itu nggak main-main. Cuma kan masalah hutang ini susah menjelaskan bahayanya hutang itu kalau lagi butuh. Lagi bayar baru kebayang itu. Nah, jadi makanya kata Rasul dalam tafsir itu, pahalanya 18 kali lipat dari sedekah. Sedekah itu pahalanya kan luar biasa, 18 kali lipat. Nah, jadi nanti kalau ibu mau minjam, bilang, tahu nggak pahalanya gede loh, pinjamin gua 18 kali lipat. Ya, demikian Bu. Jadi diikrarkan, disampaikan. Allah alam bisawab. Begitu Bu ya. Allah alam bisawab. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilangin harus ketemu sama orangnya yang minjam uang kita. Kita ada pengalaman, dia pinjam uang kita, terus beberapa tahun nggak bayar. Iya. Terus kita datang ke rumahnya. Pertama ada orangnya, katanya lagi sakit. Habis itu nggak ngomong apa-apa. Suami saya pulang aja gitu, karena lagi sakit, nggak berani minta. Datang kedua lagi, rumahnya masih ada Ustaz. Yang tempatin rumahnya itu sudah lain. Terus kita nggak tahu dia itu di mana. Terus itu kayak mana cara kan kita nggak ketemu dengan orangnya. Ya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bu. Yang pertama saya doakan semoga Bapak dan Ibu yang tadi kisahnya itu diberikan pahala yang luar biasa, bisa mengikhlaskan. Tapi begini, kan Rasul katakan dalam dalam Al-Qur'an, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 282, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian transaksi hutang, buat surat perjanjiannya. Betul ya? Meskipun sedikit. Cara ibu, kalau udah nggak ketemu orangnya, ibu buat surat tertulis pernyataan, nanti ibu berikan kepada ahli waris ibu. Titipkan di situ surat tertulis bahwa ibu telah mengikhlaskan kepada si fulan hutang sejumlah ini, sehingga nanti kalau ada ahli warisnya datang bertanya, udah ada buktinya ibu sudah mengikhlaskan. Itu yang pertama. Tapi itu kan zaman dulu yang susah cari orang. Zaman sekarang ibu share aja di WA. Dicari orang ini, alam ketemu saya mau ketemu penting. Bagi yang menemukan saya berikan hadiah pulsa 50.000. Dapat itu insya Allah. Tapi jangan bilang hutang ya. Dicari orang ini, ketemu dengan saya, bagi yang menemukan saya berikan pulsa. Cepat itu Bu. Sekarang WA itu gampang. Sekarang itu beberapa jamaah itu kehilangan motor, share ke WA, dapat langsung Bu. Karena langsung cepat ya. Nah, itu dulu memang susah nyarinya. Harus daftarkan di koran kan buat pengumuman. Kalau sekarang WA cukup. Ada lagi update status di Facebook, dicari orang ini, langsung ketemu itu. Satu dunia baca kan. Nah, jadi apanya? Jangan sebut utangnya. Bapak Ibu bagi yang ketemu si fulan, saya ingin ketemu. Dah gitu aja. Kan nggak ada masalah. Nanti ada yang kepo. Kenapa sih Bu? Ada deh, pokoknya mau ketemu, udah selesai. Tapi jangan, sebenarnya saya nggak mau ngomong, tapi karena ini jangan bilangnya. Itu ngomong juga namanya Bu. Ya. Biasanya kan begitu. Jadi maafkan hutang itu kalau ada orangnya, kalaupun tidak ada, tulis perjanjian agar ahli waris kita tahu bahwa kita telah mengikhlaskan hutang tersebut. Ustaz, saya pingin dalam hati, nggak ada masalah. Masalahnya kalau dalam hati kita nggak tahu bagaimana menghukumi hukum hutang ini.
Karena kata Rasul dalam sebuah komentarnya, nahkum bizzawahir wallahu yatawallas sarair, kata Rasul. Saya kalau bukan karena wahyu dari Allah hanya bisa menghukumi orang berdasarkan yang saya lihat, fakta yang saya terima. Selain itu hanya Allah yang tahu isi hatinya. Jadi ada kasus dua orang berperkara ke Rasul, yang benar A, yang salah B. Tapi karena B pintar berargumentasi, kata Rasul yang benar B. Pulang, datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, yang benar itu yang A. Kata Rasul, ya gimana? Saya dapat wahyunya baru datang kan? Katanya, ya saya manusia. Saya hanya bisa menghukumi fakta dan kenyataan. Nah, itulah buktinya bahwa Rasul itu kalau bukan karena wahyu, ya Rasul seperti kita. Nggak bisa juga menilai orang salah karena pakai wahyu. Jadi kita lihat faktanya, ada buktinya. Kalau nggak bisa diklaim saya ini mana buktinya, kan begitu. Makanya saya juga termasuk ketika ayah saya meninggal. Ayah saya kan pengusaha juga, ada usaha begitu. Datang banyak, saya bilang ada buktinya nggak? Saya bilang ada, langsung kita ganti. Kalau nggak ada nggak bisa, karena klaim begitu. Kalau semua nanti datang kan bahaya itu. Kan begitu. Biasanya kalau hutang jarang diklaim, tapi kalau fee hutang banyak yang ngaku. Ada hutang ini kasih, besok datang lagi deh, besok datang lagi. Buktinya apa? Ada bukti perjanjian atau nggak ada bukti terus tapi ada saksinya masih hidup. Nah itu bisa. Makanya saya sampaikan ke jamaah yang berwakaf, yang pernah bersedekah, kalau saksi sudah pada meninggal, segera buat surat akta ikrar wakaf supaya tidak jadi masalah. Kalau sudah pada meninggal, segera buat AIW, akta ikrar wakaf, supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Sudah banyak kasus sekarang masalah wakaf ini. Saya ada beberapa orang di Jakarta itu, bapaknya udah meninggal, nggak ada saksinya, nggak ada suratnya, lagi bingung. Tapi Ustaz, insya Allah kita yakin sama Allah, Allah akan bantu. Iya, tapi secara syariatnya nggak ada buktinya, saya bilang. Tapi kan Allah Maha tahu, Ustaz. Iya juga, Allah Maha tahu, Palestina juga terzolimi, tapi kan sampai sekarang Israel masih menang aja, saya bilang. Karena Allah mencatat sesuai amal ibadah hambanya. Begitu Ibu. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Bu. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Mumpung di bulan Muharram. Ya. Kalau hutang itu kita jadikan untuk zakat, kita ya udahlah, kita nyatakan apa, kita satu uang cash kita kasihkan ke dia di zakat balik atau gimana? Enggak, akad aja langsung, Bu. Akad, jadi ya. Hutang itu. Jadi ya itu pernah terjadi. Saya pernah menjadi saksinya. Jadi ada utangnya, ibu mau bayar zakat, sudah, ibu sampaikan secara lisan, ini zakat saya karena kamu punya hutang, lalu saya jadikan sebagai pembayar hutang kamu. Kalau afdolnya dibawa uangnya, tapi dia jangan megang, disampaikan saja ini, baru ditarik. Nanti kalau disampaikan lagi diambil sama dia kan? Nah, dijelaskan saja, tapi ada semacam surat tanda tangan. Dia menerima zakat lalu dibayarkan untuk hutang. Saya pernah menjadi saksi ada kasus begitu. Jadi dia berhutang, terus dia punya toko emas, ya udah zakatnya dibayarkan. Saya saksi tanda tangan, udah selesai. Nah, itu bagus juga. Jadi apanya? Enggak, kalau kira-kira dipegangkan tidak ada efek negatif boleh. Nah, tapi kalau nanti diambil sama dia malah diminta, dikecek-kecek bahaya kan. Jadi kalau kira tidak ada efek negatif boleh. Tapi kalau misalnya ada efeknya ya sampaikan saja pakai surat, ini uangnya ini disampaikan saja. Tapi ada tanda salah terima ya, karena sebagai bukti bahwa zakat telah disampaikan, hutang telah digugurkan. Ya, silahkan ya. Ada yang itu cara yang bagus Bu, termasuk solusi yang bagus ya, itu. Jadi itu. Orang yang berhutang tidak merasa terhina, orang yang mengasih hutang tidak jengkel. Nah, dibersihkan dengan apa? Zakat tadi kan, zakat itu membersihkan hati orang yang mampu, membersihkan hati orang yang tidak mampu. Itu cara yang baik. Silahkan. Silakan. Tadi si Ibu. Satu lagi ya Pak Ustaz. Nah, boleh Bu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini kalau ini terkait hutang juga, tapi mungkin hutang puasa atau sholat yang tertinggal ya. Mungkin di masa lalu ya kita pernahlah gitu ada ninggal sholat atau kita lalai bayar hutang puasa gitu. Nah, saya pernah dengar katanya kalau di masa sekarang walaupun kita udah bertaubat gitu, kita tetap harus
membayar hutang puasa atau hutang sholatnya. Tapi saya belum lama ini dengar lagi kalau antum udah bertobat, ya itu nggak usah dibayar gitu. Jadi yang terbaiknya yang bagaimana Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Memang ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama itu mengambil dasar hukumnya afallahu amma salaf. Itu dasarnya. Allah memaafkan apa yang telah engkau lakukan di masa lalu. Ketika masa lalu diungkit-ungkit, khawatirnya engkau tidak jadi kembali kepada Allah. Repot amat mau tobat, banyak yang udah nggak jadi tobat. Itu yang pertama. Afallahu amma salaf. Tapi yang kedua, dasarnya adalah engkau harus memenuhi kewajibanmu jika engkau merasa itu bagian dari cara menunjukkan kualitas taubatmu. Jadi dasar kedua, kualitas taubat kita diukur sebesar apa kesungguhan kita untuk melunasi hutang-hutang kita kepada Allah. Maka kalau ibu tanya bagaimana saya lakukan, jawabannya kata Syekhul Azhar, istafti qalbak, tanya hati nurani ibu, mau yang mana. Kalau nggak bayar nggak apa-apa, karena ibu sudah bertobat, afallahu amma salaf. Tapi kalau ibu ingin mengganti, itulah cara kesungguhan ibu untuk bertaubat. Bagaimana cara menghitung taubatnya? Ibu periksa saja, saya balik 15 tahun baru dapat hijrah umur 50 tahun, berarti 35 tahun dikali aja. Nah, terus dicicil gitu. Nah, cara nyicilnya jangan langsung dibayar full. Ya pas lagi Senin Kemis, pas lagi puasa ini diniatkan. Jadi yang dilihat itu nanti begini. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ada teksnya begini. Kullu nafsin bima kasabat rahin wa kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang itu akan dihitung sesuai dengan investasi dan usahanya. Dan Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu kualitas keimanan kita itu, kita mau bayar atau mau lari dari pembayaran. Contoh, Pak Ustadz, saya itu sebenarnya pengen ini, cuman ya karena gini. Poinnya gimana, Bu? Kalau bisa sih nggak bayar. Ya, memang maunya nggak bayar. Maka istafti qalbak, tanya hati nuraninya. Saya akan tutup jawaban ibu dengan firman Allah yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Terjemahnya tahu ya? Saya kasih gini quote-nya. Allah tidak akan melewatkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Itu terjemahannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tahu artinya kan? Tapi saya kasih quote-nya, Allah tidak akan melewatkan sekecil apapun kesalahan yang pernah kita sembunyikan. Nah, artinya akuntansi Allah itu jauh lebih detail dari akuntansi manusia. Sekecil kebaikan apapun pasti tidak akan Allah lewatkan mengapresiasinya, dan sekecil apapun dosa yang kita sembunyikan tidak mungkin lewat Allah untuk memberikan ketentuannya. Kalau kita dapat nikmat, yakini itu sebagai kemuliaan Allah. Kalau kita dihukum, yakini itu sebagai keadilan Allah. Jangan dibalik. Ya, dapat nikmat sebagai kemuliaan Allah, ditegur dengan azab sebagai keadilan Allah. Jangan dibalik, sehingga kita akan ridho atas seluruh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Bu. Allah alam bisawab. Saya tutup ya, atau silakan Bu. Baik, Ibu sekalian, tentu kita mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, "Laisa syai'un aqramu ilallahi minad du'a." Tidak ada ibadah yang paling mulia kepada Allah selain berdoa, karena doa bagian dari ibadah. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akrimna bit taqwa wal istiqamah wa aminna bil ilmi wal amanah
wa zayyinna bil hilmi wal qanaah wa jammilna bil afiyati was salamah. Allahumma ballighna ila baitikal haram was salati fiha wa ballighna ila al masjidin nabawi was salati fiha wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna ila al masjidil aqsa was salati fiha warzuqna al hajja qabla mautina warzuqna al umrata fi Ramadan innaka antas samiul alim. Ya Allah, hari ini kami berkumpul bersilaturahim. Ampunilah segala kesalahan kami, berikan keberkahan kepada kami dan kepada orang-orang yang bersama kami. Ya Allah, muliakan kami dengan takwa dan integritas. Berikan kami amanah untuk bisa mengemban amanah dan kewajiban kami dengan sebaik-baik emban. Ya Allah, berikan kami kesehatan lahir dan batin untuk menjalankan ketaatan kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk berhaji sebelum ajal menjemput kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan umrah pada bulan Ramadan yang pahalanya seperti ibadah haji. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa berkunjung berziarah ke rumah-Mu ya Allah, melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram. Berikan kami kesempatan ya Allah berkunjung ke masjid Nabi-Mu, salat berjamaah di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa berkunjung salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al auladana wa banatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum wa iyyahunna min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Tanzil. Alaihim wa ala dhalin. Gub. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Hanan, ya Karim, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Habibah